Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show. Sahabat Ayu, kali ini kita berjumpa bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional yang dirayakan setiap tanggal 29 Mei. Untuk itu Ayu Show kali ini ingin bertemu dengan sosok yang berkecimpung di dalam bisnis berkaitan dengan lanjut usia. Seperti apa bisnis yang beliau jalankan dan apa kendala yang ditemui selama ini maupun kenangan manis ataupun hal yang memberikan challenge ataupun semangat bagi beliau untuk terus berjalan menekuni bisnis ini yang sejauh ini sudah berjalan selama 20 tahun. Kita jumpai sosok Kikin Is Sugiyarno. Pak Kikin, saya sudah mengenal Pak Kikin yang selama ini berkecimpung dengan orang-orang yang bisa dikatakan lanjut usia. Banyak orang mengatakan bahwa orang lanjut usia itu sudah dianggap tidak produktif. Walaupun saya tidak sepakat ya Pak Kikin ya. Nah, mengapa justru Pak Kikin ini selain dekat dengan orang tua, juga dekat dengan mereka sampai kemudian Pak Kikin menekuni bisnis home care, nursing home selama 20 tahun belakangan ini. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kenapa saya berkecimpung di dalam bisnis dunia lansia, itu bermula dari memang kedekatan saya terhadap kedua orang tua saya, terutama mama saya. Dan saya itu baru mulai bekerja kurang lebih 1 bulan, kemudian mama berpulang. Ya, jadi ada kerinduan di hati untuk bisa berbakti, tapi kan beliau sudah nggak ada. Nah, jadi sebagai gantinya ya saya berusaha menjaga dan merawat orang tua yang ada di luar sana yang saya anggap orang tua saya sendiri, ya. Dan kemudian dari kerinduan itu saya memang sering bercerita, saya ingin punya panti werda, saya ngomong kemana-mana dan rupa-rupanya Tuhan membuka jalan. Karena ucapan itu kan doa ya Mbak Ayu ya. Saya setuju. Nah jadi Tuhan itu membuka jalan, singkat cerita ada orang yang mengajak saya. Ya awalnya berbisnis di bidang perawat home care awalnya kan gitu. Dan karena saya percaya ini adalah suatu panggilan atau juga Tuhan menjawab ya. Nah jadi awal-awal saya menjalankan usaha ini di tahun 2002 itu alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Berjalan lancar dan bertumbuh terus sampai juga ada yang mengajak kita bagaimana kalau pelayanannya diperluas. Ya, jadi mulai kita masuk ke bidang nursing home. Ya, nursing home itu berbeda. Kalau home care itu kan perawat kita kirim ke rumahnya pasien-pasiennya kita. Ya, nah sementara nursing home itu kita menyediakan tempat. Jadi orang sakit yang membutuhkan pelayanan itu yang datang ke tempat kita, dan di nursing home ini ada dokternya, ada perawatnya, ada caregivernya gitu ya. Yang mana keluarga itu biasanya berhalangan ya karena kadang beda kota, bahkan beda negara. Nah kadang juga karena penyakitnya itu harus dirawat dengan cara tertentu sehingga keluarga kan boleh dikatakan orang awam ya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perawatan tersebut. Ya jadi pasien tersebutlah yang datang ke tempat kami. Tapi di nursing home kita tidak mengistilahkan pasien karena nanti mirip sebutan rumah sakit. Jadi kita pakai istilah penghuni atau panggilannya kita biasanya opa atau oma. Jadi mereka dipanggil opa dan oma. Iya. Nah, kalau banyak orang beranggapan bahwa perhatian masyarakat
atau katakan perhatian pemerintah terhadap lansia itu masih sedikit kurang memberikan perhatian. Pak Kikin bagaimana tanggapannya dengan hal ini? Oke, ya kalau saya pikir ya gampangnya kita melihat dari jumlah katakanlah senior living ataupun jumlah dari nursing home rasionya dibandingkan dengan jumlah lansia itu memang boleh dikatakan kita jauh tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara katakanlah tetangga kita. Itu aja rasio kita ini tertinggal jauh. Ya, nah tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya buat kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia lansia ataupun sebenarnya juga dari pemerintah. Ya, kita pikir sudah seharusnya kita mulai antisipasi ya karena kita tahu kita perkirakan nanti di Indonesia itu akan menuju yang kita sebut aging population ya. Ya artinya ada ledakan jumlah prosentasi lansia terhadap jumlah penduduk. Nah, kita sebenarnya harusnya sudah menyiapkan dari sekarang ini. Nah, pemerintah sendiri kan mencanangkan untuk hari lanjut usia tahun ini itu menginginkan bahwa lansia ini bermartabat, kemudian lansia ini sejahtera, lansia ini mandiri. Dan memang kita bisa banyak melihat sosok-sosok di Indonesia ini yang sudah berusia namun tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya. Katakan seperti misalnya sebut saja Bapak Emil Salim atau Ibu Saparina Sadli. Terakhir saya mendengar beliau juga masih aktif mengajar. Nah, menurut Pak Kikin sendiri, supaya memang lansia kita nih di Indonesia bermartabat, sejahtera, mandiri, itu fasilitas apa yang sebaiknya pemerintah berikan atau kita nih, saya sebagai masyarakat itu aware terhadap hal ini? Oke, kalau kita bicara lansia dulu ya, lansia ini diperkirakan saat ini itu kurang lebih 10-11% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan nanti di 2045 diperkirakan akan menjadi 20%. Nah, dari 100% jumlah lansia yang mandiri itu kurang lebih mungkin 20-30%. Ya. Nah, sisanya 60-70% kan ada yang memang sudah sakit ya. Ada juga yang memang sudah tergantung dari pihak ketiga. Ya, nah sekarang yang tadi kita sebut lansia mandiri, ya sejahtera dan bermartabat, tentunya itu kan yang mencakup 20-30% yang memang secara fisik dia masih cukup sehat. Ya, nah cara penanganan lansia menurut pengalaman saya selama 20 tahun ini, ya saya sering istilah saya itu jangan pensiun berkegiatan. Ya, karena kadang masyarakat ini, maaf ya Mbak Ayu, ada suka ada salah ya. Contohnya kita ingin orang tua kita itu senang ya, mungkin kita sudah berhasil, kemudian kita bilang orang tua itu udah tinggal sama kita dan tidak boleh ngapa-ngapain kan gitu. Ya, mau ibaratnya dulu dia misalnya suka ngurus tanaman segala macam, sekarang udah nggak boleh menikmati hidup aja duduk-duduk. Nah, justru seperti itu yang bahaya ya. Karena dari pengalaman saya pribadi ya, mertua saya ini dokter ya, dokter gigi. Dia pernah dia menutup prakteknya di luar kota ya, kemudian dia pindah ke rumah dekat dengan rumah kami. Nah, sampai di rumah ini kan di Jakarta nggak punya teman gitu ya. Dan beliau tidak punya hobi yang khusus gitu ya. Nah, akibatnya saya amati sejak beliau pindah itu kondisinya justru menurun. Karena sudah tidak berkegiatan, tidak ketemu teman, ngobrol segala macam gitu. Nah, jadi saran saya selalu ya cobalah orang-orang tua itu juga tetap harus berteman, harus bersosialisasi. Ya, nah dari pihak pemerintah ya
memang sebaiknya menyediakan tempat-tempat yang ramah lansia. Ya, mereka itu kalau kita lihat di luar kan juga banyak ya berkumpul di suatu taman gitu ya. Kemudian mereka itu melakukan kegiatan senam ya, dan setelah itu kan ngobrol satu sama lain. Betul. Ya, nah saya percaya dengan melakukan hal tersebut para lansia itu akan tetap memiliki yang kita sebut vitalitas. Ya, mereka itu merasa masih punya teman berkegiatan, dan alangkah bagusnya kalau masih bisa memberikan kontribusi. Karena secara psikologi itu sangat penting bagi seseorang, baik lansia, sebenarnya juga termasuk kita yang masih belum lansia ya. Hidup kita itu kalau kita rasanya berguna, otomatis semangat hidup itu akan jauh lebih tinggi. Setuju Pak. Nah, kalau tadi Pak Kikin mengatakan bahwa 60-70% itu perlu bantuan, lansia perlu bantuan atau dalam kondisi yang sudah tidak bisa produktif. Ya. Nah, itu penyebabnya apa ya Pak Kikin? Oke, ya pada umumnya itu para lansia yang ada ini kan karena usia. Ya, karena usia itu kan kita sebut penyakit degeneratif. Ya, jadi artinya mereka itu mungkin punya darah tinggi, diabetes gitu ya. Nah itu kan memang mungkin tidak di-manage dengan baik, akibatnya kondisi fisiknya itu kan menurun. Ya, apalagi ditambah lagi yang tadi saya bicara, mereka merasa hidupnya sudah tidak berguna buat orang lain gitu ya. Itu akan semakin cepat drop ya, dan ujung-ujungnya mereka itu banyak yang mengalami kepikunan atau demensia. Oke. Nah, kembali ke nursing home itu sendiri ya Pak Kikin, di mana di nursing home ini memang dirawat para penghuni yang memang membutuhkan perawatan khusus. Ya. Nah, karena mereka itu sudah menurun dalam hal ini, bisa dikatakan memiliki penyakit. Ya. Bagaimana ya membuat mereka itu bahagia ya Pak Kikin? Karena kadang-kadang ketika kita sudah menurun, itu kita menjadi mungkin stres, mungkin depresi, mungkin merasa hidup ini tidak ada gunanya lagi. Nah, apa yang dilakukan selama ini usahanya di dalam nursing home itu sendiri Pak Kikin? Oke, ini terus terang pertanyaannya gampang, jawabnya susah sekali Mbak Ayu. Ya, karena ini memang menjadi challenge ya, menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana bisa membangkitkan kembali semangat para penghuni yang mungkin kita lihat memang sudah menurun kan gitu ya. Nah ini tantangan yang luar biasa yang boleh kita katakan tidak mudah. Ya, tapi di Canopy Nursing Home kami itu memang punya 3 pilar pelayanan. Ya, yang pertama itu memang kita melayani mereka dengan penuh kasih. Ya, kedua baru asuhan keperawatan yang profesional. Ya, dan yang ketiga itu kita berusaha membuat mereka itu happy. Ya, nah apa yang dimaksud dengan asuhan keperawatan yang melayani dengan penuh kasih? Ya, intinya kita harus memahami bahwa setiap penghuni kita itu unik. Mereka itu boleh rambutnya katakanlah sama hitamnya atau rambut sama banyak ubannya itu, tapi setiap pribadi orang kan berbeda-beda. Ya, jadi kami di bagian terdepan pelayanan itu kita ajarkan supaya memahami dulu. Ya, mulai dari pertama ini kita harus memahami kondisinya mereka. Ya, jadi tidak hanya penyakitnya aja yang kita urus, ya kami harus mengenal para penghuni, tentunya latar belakangnya, keluarganya, ya kita menggali sebanyak mungkin informasi sehingga kita bisa lebih mengenal dan memahami mereka. Ya, nah kemudian kenapa kita bilang juga asuhan keperawatan profesional itu penting. Ya, bagaimanapun kalau orang itu dalam kondisi dia nggak nyaman, dia kesakitan, ya itu juga kan tentunya mempengaruhi mood atau semangat mereka. Ya, jadi kami memperhatikan hal tersebut juga. Ya, contohnya ya katakanlah kita lihat, oh oke, maaf ya,
katakanlah giginya sudah bermasalah. Iya. Nah, itu juga menjadi bagian dari kita harus membereskan giginya gitu kan. Ya giginya kalau memang sudah rusak harus dicabut ya cabut. Iya. Ya kan, atau harus memang dikasih gigi palsu ya kita Iya. upayakan juga, termasuk juga pendengarannya kan gitu. Iya. Bagaimana kalau kita mau memberikan semangat atau motivasi kalau yang bersangkutan juga susah mendengar apa yang kita bicarakan. Ya, Iya, nah itu iya. menjadi bagian yang kita perhatikan juga ya supaya para penghuni itu bisa kembali bersemangat. Ya, dan yang ketiga memang kita sudah punya program khusus untuk membuat mereka happy. Ya, tugasnya saya memang selama ini kalau saya ada waktu lowong dan saya udah mulai keliling itu yang saya perhatikan mimik mukanya para penghuni kita. Ya, apa mereka terlihat bosan atau mereka juga memang terlihat happy kan gitu. Iya. Nah, itu juga sama. Kita harus tahu masing-masing ini hobinya apa. Opa ini misalnya senangnya nyanyi, Iya. ya Oma ini nggak senang nyanyi, kan gitu. Dia Iya. senangnya misalnya Menggambar. menggambar atau merajut, itu kita harus tahu gitu. Ya, jadi kalau yang memang nggak suka nyanyi kita paksain nyanyi, ya malah mutung Iya, kan gitu, iya, ya iya. malah nggak happy kan gitu. Iya. Nah ini yang memang kita lakukan terus-menerus setiap hari dan itu pun kadang-kadang yang namanya mutung ya tetap mutung kan gitu. Mungkin mereka itu ada kangennya sama Iya. seseorang ya dan kita harus memaklumi. Nggak bisa kita paksakan juga gitu. Opa harus happy, belum tentu bisa gitu. Iya, 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 iya. Termasuk juga memperhatikan apa kesukaan makanannya ya. Oh iya, Pak Kikin iya ya. Dan termasuk. juga makanan yang berkaitan dengan ini tidak boleh, ini harus sekian gram, Iya. apa namanya asupannya harus cukup. Iya. Nah, jadi Mbak Ayu di tempat kita ya nggak seperti di rumah sakit juga. Jadi kami juga tidak ingin misalnya kita porsi dietnya itu terlalu ketat gitu ya sehingga menyiksa juga para penghuni. Ya, jadi kita tetap melakukan ya pingin makan apa, oke sesekali kita kasih juga kok gitu. Tapi jangan kebanyakan ya, kita takar juga gitu loh. Iya, iya, Ya, iya. kadang pada waktu belum pandemi ya saya ajak keluar gitu. Ya, mau makan aja boleh gitu. Ya, saya ngomong sama dokternya ya, saya mau ajak makan di sini tapi tetap saya jaga gitu. Nggak sampai ibaratnya kalap kan gitu Iya, ya. Nah, iya, itu tetap kita lakukan. Kalau nggak orang nggak akan happy juga gitu. Betul, betul, betul. Oke. Nah, Pak Kikin, kan menjadi penting nih di dalam perawatan para penghuni, yaitu orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan para penghuni. Katakan ada caregiver, ada perawat, ada dokter, terus kemudian ada tenaga pelayan di bidang makanannya misalnya ya, betul. supir mungkin yang disiapkan gitu. Nah, ini menurut saya memang harus orang-orang yang mempunyai kepedulian yang sangat besar. Ada panggilannya. Ada panggilan, harus ada kasih. Ya. Bayangkan Pak Kikin, kita berkomunikasi sama orang yang belum tentu bisa dengar loh Pak. Ya. Ya, belum tentu juga bisa memahami, menangkap, bolak-balik lupa, ini lupa, nanya lagi berkali-kali gitu. Belum lagi yang mungkin punya kebiasaan-kebiasaan apa namanya yang unik gitu. Nah, bagaimana menciptakan manusia-manusia atau SDM seperti ini ya Pak Kikin? Oh iya, dimulai juga memang dari menyeleksi Mbak Ayu. Ya tentunya kita itu ada caregiver, ada perawat gitu ya, tidak semua juga bisa kita terima. Jadi pada saat seleksi atau interview juga penting. Ya kita melihat, kita wawancara, kemudian kita amati gerak-geriknya ya, itu minimum dari situ dulu ya. Nah kemudian pada saat mereka mulai bekerja, ya itu ya tak bosan-bosannya kita kasih training, kita kasih arahan juga, dan tentunya juga memberikan contoh itu sangat penting gitu. Karena mereka-mereka itu bagaimanapun juga melihat kita sebagai panutan kan gitu. Ya. Kalau kita sendiri
nggak sabar, ya bagaimana mereka akan menjadi sabar kan begitu. Ya, dan di manajemen kita juga sama gitu ya. Kepala nursing home, dokter segala macam juga manusia loh. Iya. Ya, jadi belum tentu Kadang juga ada gejolak emosi. nah, Ya. kan gitu ya. Jadi ya kita juga udah kasih tahu kalau dalam kondisi kita itu merasa mood kita lagi kurang bagus, ya lebih baik jangan deket-deket juga gitu. Ya, karena itu penting. Nah, jadi dari kita memberikan contoh-contoh kepada para karyawan kita, dilanjutkan juga dengan training gitu ya. Ya, kita mengharapkan ya perlahan-lahan mereka juga akan terbentuk juga gitu. Ya, memang tidak semua langsung kerja itu langsung sudah on gitu ya, langsung sudah sesuai dengan apa yang value-value yang kita tanamkan gitu. Ya, itu suatu challenge juga untuk membangkitkan ya rasa peduli, rasa kasih yang ada dalam diri mereka. Iya, banyak kawan-kawan olahraga bisa senam. Kalau di rumah kan sendiri. Aku di sini senang aja banyak teman. Hasil mewarnainya. Mana lihat gini. Nah, gitu. Bagus. Ya di sini mau menonton bulu tangkis bisa. Olahraga kalau pagi udah makan tidur. Untuk menimbulkan rasa kasih, rasa kepedulian. Kalau harapan saya pribadi itu tidak hanya pada SDM yang ada misalnya yang berkaitan dekat dengan mereka, tetapi juga memberikan contoh mungkin bisa kepada keluarganya, keluarga daripada perawat itu sendiri, keluarga daripada dokter itu sendiri, yang kemudian bisa memberikan contoh juga yang bagus untuk masyarakat, kepeduliannya terhadap lansia. Nah, adakah trik-trik yang diterapkan Pak Kikin agar ini bisa masuk ke dalam karakter mereka tanpa harus kita paksa, kita tekan. Tekan itu artinya, oh ya nanti kalau nggak begitu gajinya dipotong misalnya gitu ya. Nah, tapi itu memang muncul kesadaran itu dari sedini mungkin. Ya, oke, Mbak Ayu. Ya, sebenarnya orang kita itu pada dasarnya ya itu pada baik-baik kok gitu. Ya, dan saya lihat mereka juga pada umumnya sayang sama keluarga dan orang tuanya sendiri. Itu kan suatu bibit yang sebenarnya sudah bagus gitu. Nah, bagaimana kita itu memberikan pupuk ya atau vitamin ya supaya value yang ada di dalam diri mereka itu tumbuh subur. Ya kembali lagi kita itu harus pertama-tama menciptakan suatu lingkungan yang kondusif juga ya supaya mereka itu bisa tumbuh. Ya, jadi memang saya selalu ingatkan timnya kami ya kita di sini mendelivery menyalurkan kasih. Jadi para pekerja juga harus merasakan hal yang sama gitu. Ya, mereka usianya juga masih relatif muda gitu ya. Maka selalu saya memanggil mereka itu nak kan gitu. Ya, supaya mereka merasa ini nyaman dan kita ini orang tuanya. Ya, jadi pada saat para pekerja kita itu juga merasa nyaman, ya merasa diurus, ya kalau mereka punya kesulitan itu kita juga turun tangan, ya otomatis rasa itu akan seolah-olah dapat pupuk dan akan tumbuh menjadi subur. Oke. Nah, Pak Kikin beruntung, bersyukur sudah punya wadahnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada kaum lansia terutama di Indonesia. Nah, buat mereka nih yang muda-muda, gimana juga mereka bisa punya perhatian terhadap lansia ini? Oke, Mbak Ayu, ya ini ada suatu hal yang ya kelihatannya terjadi di masyarakat ya. Maafkan kalau saya salah juga ya. Jadi kadang-kadang orang itu memang lebih senang terhadap anak kecil
ya wangi, Lucu, ya kan, gemes, ya. gemesin gitu ya, dibandingkan dengan lansia kan gitu, cerewet, macam-macam Iya, gitu ya stigma ini gitu. Dan banyak orang juga lebih memiliki perhatian katakanlah ke panti asuhan dibandingkan ke panti werda, karena yang tadi itu ya anak kecil itu lucu dan mungkin orang bilang juga masih punya masa depan Iya, kan masih gitu ya. panjang usianya. Iya, Ya. ya tapi jangan lupa ya lansia itu adalah pahlawan-pahlawan yang telah berjuang di dalam kehidupannya mereka untuk keluarganya, ya untuk masyarakat bahkan untuk negara. Ya, jadi hemat saya kita harus memberikan suatu penghormatan atau posisi yang lebih tinggi daripada kondisi saat ini gitu ya. Nah, karena saya sudah punya wadahnya, itu saya menyarankan sebenarnya orang-orang yang ngalamin seperti saya nih, ya punya kerinduan untuk memberikan kasih sayang ke orang tuanya, tapi mungkin orang tuanya sudah nggak ada dan yang bersangkutan udah nggak sempat lagi, nggak punya kesempatan lagi terhadap orang tua kandungnya, mereka boleh loh ya datang ke tempat kita, jadi seolah-olah mengadopsi ya dapat orang tua lagi. Seperti saya dulu, saya punya orang tua angkat juga gitu. Jadi mereka bisa menyalurkan afeksinya mereka, kasih sayang mereka kepada lansia di tempat kita. Jadi mereka ngunjungin secara rutin gitu ya. Nggak melulu kita bicara uang loh. Iya. Ya, yang kita bicara itu perhatiannya, mendengarkan dengan sabar, mungkin sekali-sekali kalau kondisi sudah kondusif diajak keluar gitu. Betul, Ya, itu menghibur mereka. betul, ya itu satu hal yang bisa dilakukan. Dan yang kedua, ya sebenarnya kami punya yayasan. Ya, yayasan kami namanya Sincere Foundation. Kami punya satu program. Ya, program kita namanya PFE atau Penny for Elderly. Ya, di mana kami mendidik anak-anak kecil ya dari usia SD, SMP, SMA ya untuk mereka itu punya perhatian lebih ya terhadap lansia. Jadi kami sudah mendesain, memang ada programnya gitu ya, tinggal mereka ikuti ya. Program hariannya ada, kemudian program bulanannya juga ada, di mana mereka nanti juga bisa datang ke tempat kami. Ya itu kita udah sediakan berbagai memang acara yang didesain ya, didesain sehingga anak-anak ini bisa lebih peduli dan perhatian kepada para lansia. Iya. Ya, kalau mau bicara Penny for Elderly mungkin waktunya panjang, ya kita bisa bicarakan di lain waktu atau lihat di websitenya kita. Betul. Dan sepertinya Penny for Elderly ini adalah program yang menurut saya memang sangat menarik untuk menumbuhkan perhatian itu, dan bisa saja kan Pak Kikin sekolah-sekolah Ya. SD, SMP misalnya ingin bergabung Ya. dengan yayasan, dengan Sincere Foundation Ya. ini untuk melakukan program Penny for Elderly ini. Yes. Jadi itu bisa dikontak, dihubungi melalui website ya. Ya, bisa ke Ya. website yang kita ya. Nanti sebenarnya itu yang kita harapkan juga ya, karena semakin banyak masyarakat yang peduli dengan lansia, berarti kan sesuai dengan harapan dari pemerintah juga kan gitu Ya, ya. setuju, Pak. Silakan kontak ke kami. Terima kasih Pak Kikin untuk wawasannya, informasinya mengenai dunia lansia ini yang rasanya perlu kita berikan perhatian lebih besar buat para lansia di Indonesia. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat buat para lansia. Inginnya lansia di Indonesia bisa mandiri, sejahtera, bermartabat, dan bahagia. Sampai jumpa minggu depan, kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang tadi sudah kita sebutkan, perawat, kemudian dokter, dan juga orang yang pernah menitipkan orang tuanya di nursing home. Kita dengarkan bagaimana pengalaman mereka dalam keseharian bersentuhan dengan lansia. Sampai jumpa. Hanya di Ayu Show.